Temuan jasad yang berjarak 14 km dari rumah pelaku membongkar cerita panjang kebusukan SJ alias Wanda, pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Di dalam sumur rumah, pelaku menutupi kejahatan yang dilakukan pada kurun waktu 1,5 tahun lalu. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Rio Johannes. Ini merupakan titik nol mulai terbongkarnya kasus pembunuhan berantai di Kabupaten Padang Pariaman. Disinilah untuk pertama kalinya warga menemukan potongan tubuh yang merupakan korban dari pelaku mutilasi di Kabupaten Padang Pariaman. Dari temuan di sini, selang 1 hari berikutnya, itu pihak kepolisian juga menemukan potongan tubuh lainnya yang berjarak lebih kurang radiusnya 3 hingga 6 km. Di mana dalam temuan kedua ini, pihak kepolisian menemukan ciri khas atau bukti yang bisa merujuk kepada identitas dari korban ini. Dan diketahuilah bahwasannya korban ini merupakan seorang wanita muda berusia 25 tahun berinisial SA. Dari data yang sudah didapatkan dan keberhasilan dalam melakukan identifikasi, pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Batang Anai. Dan dari sana mulai terbongkar bahwasannya pelaku juga pernah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang perempuan muda pada kurun waktu 1,5 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap jenazah yang ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, itu pihak kepolisian akhirnya dapat merumuskan satu nama sebagai pelaku. Pelaku SJ diamankan di rumah ini pada Kamis dini hari. Dan menariknya adalah dari hasil pendalaman lebih lanjut ditemukan fakta bahwasannya pelaku juga melakukan pembunuhan terhadap 2 orang mahasiswi pada kurun waktu 1,5 tahun yang lalu di rumah ini. Jenazah kedua siswi ini tidak seperti yang dilakukan terhadap mutilasi, korban mutilasi. Jenazah kedua mahasiswi yang dibunuh pada 1,5 tahun yang lalu itu dikubur oleh pelaku di sumur tua di belakang rumah. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi sumur tua yang ada di belakang rumah pelaku ini. Disinilah tempat di mana pelaku mengubur 2 jenazah korban yang sempat ia bunuh pada kurun waktu 1,5 tahun yang lalu. Di balik dinding seng ini ada sebuah sumur tua. Di sanalah pelaku mengubur kedua korbannya. Setelah korban dijatuhkan ke dalam sumur, pelaku lalu menutupinya dengan 2 karung semen. Lalu ditutup lagi dengan bata ringan, lalu dengan pasir. Nah, seperti itulah rapatnya pelaku menutupi aksi kejahatannya, sehingga ini tidak diketahui oleh siapapun